Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan aku di sini di channel Erlangga Dwi Pamungkas pada segmen serial seputar tutorial. Di video kali ini kita bakalan ngebahas tools dari SketchUp, yaitu tools Circle. Tools ini berfungsi sebagai membuat objek 2D yang berbentuk lingkaran. Oke, kita langsung aja ke cara menggunakannya ya. Pertama kita klik dulu di bawah rectangle ya. Nah, di bawah rectangle itu ada tools circle. Nah, bisa juga dengan cara klik C pada keyboard. Nah, maka tools tersebut akan aktif seperti itu. Oke, caranya itu sangat simpel. Kita klik sembarang aja ya. Klik sembarang, bisa diklik origin juga, di origin. Kita contohkan aja pada sembarang. Kita klik, kemudian kita beri ukuran radius atau jari-jari setengah lingkaran. Misalnya nih kita ingin membuat diameter 5 meter, berarti kita buat jari-jarinya 2,5, berarti 2,5 meter. Nah, misalnya kita ukur ya, kita ukur diameternya pasti 5, kita klik, nah diameternya 5 kan, seperti itu. Oke, sebenarnya cara penggunaannya seperti itu aja, tapi banyak permasalahan dan juga banyak pertanyaan berhubungan dengan tools ini. Bisa kita lihat nih, nih lingkarannya itu patah-patah kan. Nah, ini karena segmennya terlalu sedikit, makanya objek tersebut itu patah-patah. Kita contohkan bagaimana cara penyelesaiannya nih, cara biar dia bisa smooth seperti itu, biar bisa tidak patah-patah seperti ini lagi. Kita caranya itu kita klik circle, kemudian kita klik sembarang aja ya. Nah, ini kan masih patah-patah nih, patah-patah, kemudian kita klik Ctrl dan plus. Maka patah-patahnya itu sudah berkurang kan, sudah kelihatan kan di situ. Nah, apabila semakin banyak kita klik Ctrl dan plus, itu akan semakin smooth tampilan dari lingkarannya. Kita klik, nah ini bisa terlihat ada 114 side ya. Nah, berarti klik, bisa dilihat di sini lingkarannya sudah smooth kan, seperti itu. Kita tes lihat. Oh iya guys, apabila kalian berada di Banda Aceh ataupun di sekitarnya, apabila kalian ingin langsung privat kursus belajar tentang aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan arsitektur, itu bisa langsung kontak saya melalui Instagram sapatkursus.saku. Di sini jangan lupa kalian follow juga, karena di sini juga memiliki konten-konten menarik dan juga konten-konten edukasi lainnya. Dan apabila kalian tertarik untuk membuat rumah atau mendesain rumah atau apapun, itu kalian juga bisa hubungi saya melalui Instagram pamungkas.planning. Di sini saya sudah mengerjakan berbagai proyek-proyek rumah ataupun perumahan. Dan apabila kalian tertarik, hubungi saya melalui kontak yang ada di Instagram. Kita tes lihat dari bentuk 3D ya. Kita tes dulu. Misalnya kita buat seperti ini, kita offset dulu. Kita tes lihat bagaimana hasilnya. Waduh, sorry. Kita tes misalnya 2 full 2, dan ini full 2, dan ini full 1. Kita bedakan sama ini ya, sama nggak hasilnya. Mari kita lihat perbedaannya. Pertama, berbeda itu tadi kan di bagian patah-patah kan. Nah, bisa kita lihat nih, lingkarannya patah-patah kan. Ini di dalam ini juga patah-patah. Kalau ini tidak kan. Itu satu bedanya.
Saya rasa cuma itu sih bedanya. Kalau kita lihat kesamaannya nih, nah, samaannya dia ketika menjadi 3D itu sama-sama smooth ya. Nah, tidak nampak kan garis-garis peta-peta gitu, maksudnya patah-patah. Kalau misalnya kita lihat ini ya, kita lihat geometrinya. Nah, kan tadi patah gara-gara ini nih, gara-gara segmennya itu terlalu sedikit, makanya objek lingkaran tersebut itu patah pilihannya. Tapi kalau sudah di 3D tidak seperti itu. Nah, kita lihat nih, yang tadi kita udah klik Ctrl plus, segmennya udah semakin banyak tadi. Tadi berapa ya bilang? 114 sides kan tadi. Nah, jadi lingkaran ini ya segini berarti. Lebih smooth seperti itu. Jadi tampilannya lebih smooth, dan tapi 3D-nya terlihat sama aja. Nah, sama-sama lingkaran seperti itu. Kelebihan dan kekurangan itu tergantung kasus ya. Nah, kalau di sini kekurangannya nanti ketika kita sangat membuat objek tersebut sangat memerlukan tampilan 2D-nya. Jadi objek patah-patah ini, lingkaran patah-patah ini jadinya agak mengganggu sih karena tidak smooth kan tadi bentuk lingkarannya. Kalau ketika smooth itu semakin ya enak dipandang lah seperti itu. Itu tergantung kasus. Bisa kalian lihat nanti apabila di kasus membuat fasad atau interior. Oke, di video kali ini aku rasa hanya ini yang dapat aku sampaikan kepada teman-teman sekalian. Apabila kalian memiliki saran, pertanyaan, dan tambahan pada video yang saya buat ini, saya minta bantu untuk klik di kolom komentar. Dan juga jangan lupa nih guys, jangan lupa nih, tolong dong subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk klik juga loncengnya agar kalian bisa mendapat video-video terbaru lainnya dari channel Erlangga Dwi Pamungkas. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.